Aduh, sakit banget nih. Kenapa ya? Apa gara-gara aku jatuh? Tapi kok sakitnya nggak hilang-hilang ya? Aduh, sendiku. Kenapa ya? Aku kayaknya mau periksa aja deh. Ya udah nih. Hati nih. Ini sih. Oh iya Mbak, Ya, silakan. ini Ada keluhan apa Mbak? ini dok, saya mau konsultasi. Sendi kaki saya tuh sakit banget. Itu kenapa ya kira-kira? Sampai saya nggak bisa jalan loh ini. Dari gejala yang Mbak rasakan, kemungkinan itu mengarah ke asam urat atau penyakit gout ya. Nah, untuk memastikannya mungkin kita akan mengecek kadar asam urat Mbak ya. Oh, terus kalau kayak gitu berarti saya perlu diambil darah ya? Betul sekali Mbak. Biasanya kita menggunakan sampel darah vena yang biasanya kita lakukan di laboratorium. Oh gitu ya dok. Jadi terus pengetahuan saya tuh ya, kalau misalnya asam urat tuh harus sering diambil darah gitu kan dok. Nah itu kan harus sering dicek. Tapi tuh saya kayak kurang nyaman gitu loh kalau terlalu sering untuk diambil darahnya, apalagi kan di vena ya. Saya juga mahasiswa. Saya nggak bisa nulis gimana dok nanti kalau nggak bisa nulis? Betul sekali Ibu, memang itu salah satu kendala dalam pemeriksaan asam urat untuk saat ini ya. Selain invasif, pemeriksaan ini juga membutuhkan waktu dan fasilitas laboratorium. Gitu. Kalau kayak gitu terus gimana dok? Sebentar ya Mbak, saya diskusikan dulu dengan tenaga medis. Oke. Permisi Mbak. Oh iya dokter. Kenapa? Mbak mau nanya, Iya. bagaimana sih pemeriksaan kadar asam urat itu dilakukan di laboratorium? Nah, untuk saat ini pemeriksaan standar itu dilakukan dengan menggunakan sampel darah dengan metode enzimatik kolorimetri, dokter. Oh gitu. Apakah ada kendala Mbak dalam metode tersebut? Ada dokter, selain invasif, pemeriksaan ini juga kurang efektif untuk dilakukan monitoring secara rutin. Nah, selain itu, pasien juga harus datang ke laboratorium dan itu juga memerlukan waktu yang cukup lama kan dokter untuk pemeriksaannya seperti itu. Oh gitu. Ada nggak sih Mbak cara alternatif gitu yang mungkin lebih praktis? Nah, sebenarnya untuk sekarang ini mulai dikembangkan metode saliva yang lebih mudah dan juga non-invasif, dokter. Nah, salah satunya itu dengan menggunakan metode biosensor elektrokimia berbasis kertas. Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan metode pemeriksaan yang lebih cepat, praktis, dan juga tidak invasif. Salah satu metode yang dikembangkan saat ini adalah penggunaan saliva sebagai spesimen diagnostik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan biosensor elektrokimia berbasis kertas untuk mengukur kadar asam urat dalam saliva secara cepat, sensitif, dan mudah digunakan. Penelitian ini menggunakan metode eksperimental laboratorium untuk mengembangkan biosensor elektrokimia dalam mengidentifikasi kadar asam urat pada saliva manusia. Sensor dibuat dengan mengintegrasikan kertas yang telah diimobilisasi oleh enzim urikase dengan elektroda karbon yang telah dimodifikasi oleh Prussian Blue. Bahan utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah uric acid atau asam urat sebagai analit utama dan enzim urikase atau UOX yang berfungsi untuk mengoksidasi asam urat. Selain itu, digunakan beberapa bahan pendukung seperti buffer fosfat, bovine serum albumin atau BSA, glutaraldehida, dan artificial saliva atau saliva buatan untuk pembuatan larutan standar. Penelitian ini juga menggunakan sampel saliva manusia tanpa pengenceran atau undilute human saliva sebagai spesimen pemeriksaan. Untuk proses deteksi digunakan elektroda Prussian Blue Modified Screen Printed Carbon Electrode atau yang kerap disapa dengan PRB-SPCE yang dikombinasikan dengan kertas urikase sebagai sensor elektrokimia. Untuk alat digunakan teknik wax printing, yaitu di mana wax printing ini untuk membuat pola pada kertas, serta digunakan juga alat elektrokimia, di mana alat elektrokimia ini misalnya seperti compact stat yang digunakan untuk pengukuran. Nah, alat-alat ini berprinsip pada elektrokimia, di mana elektrokimia ini berprinsip pada pengubahan reaksi kimia menjadi sinyal listrik. Sampel dikumpulkan dari 20 pasien sehat dan 8 pasien gout yang dikumpulkan pada kondisi puasa dengan pengambilan saliva dengan metode pasif drooling. Pada tahap prosedur, langkah pertama adalah pembuatan uricase paper atau UX paper, dan pada tahap ini kertas dibuat dengan pola hidrofobik lalu dipanaskan pada suhu 80 derajat Celcius selama 120 detik. Hal ini bertujuan supaya wax dapat meresap secara sempurna.
Lalu selanjutnya dibuat campuran yang terdiri dari enzim uricase, BSA, glutaraldehida, dan buffer fosfat. Lalu sebanyak 10 mikroliter larutan diteteskan pada area hidrofilik kertas dan dikeringkan selama kurang lebih 40 menit. Selanjutnya, kertas dicuci menggunakan buffer fosfat untuk menghilangkan enzim yang tidak terikat, lalu dikeringkan kembali. Pada tahap ini, enzim urikase diimobilisasi menggunakan bantuan BSA dan glutaraldehid, di mana prinsip dari teknik ini adalah imobilisasi enzim, yaitu menempelkan enzim pada media padat agar menjadi aktif dan juga stabil. Langkah berikutnya adalah pembuatan sensor elektrokimia. Pada pembuatan sensor ini, elektroda Prussian Blue SPCE dilapisi oleh polyovalindiamin melalui proses elektropolimerasi untuk meningkatkan selektivitas dan mengurangi biofouling. Selanjutnya, double tip berlubang ditempelkan pada elektroda dan kertas UOX dipasang di atas elektroda sehingga membentuk sistem sensor elektrokimia. Elektroda dimodifikasi dengan menggunakan PPD dan juga dikombinasikan dengan menggunakan UOX paper, di mana prinsip dari PPD sendiri adalah sebagai membran selektif yang hanya memungkinkan molekul seperti H2O2 untuk masuk. Selain itu juga prinsipnya berdasarkan pada pencegahan dari intervensi zat lain untuk masuk. Pada tahap pengukuran, sebanyak 20 mikroliter sampel saliva diteteskan pada sensor dan diinkubasi selama 1 menit. Setelah itu, dilakukan pengukuran menggunakan kronoamperometri pada potensial minus 0,1 volt selama 60 detik, lalu arus listrik yang dihasilkan akan menunjukkan kadar asam urat dalam saliva. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan metode kronoamperometri dengan potensial tetap, di mana berprinsip pada jika kadar asam urat pada sampel itu tinggi, maka H2O2 yang terbentuk juga akan semakin tinggi. Maka arus listrik yang dihasilkan juga akan besar. Jadi, arus listrik yang dihasilkan akan berbanding lurus dengan konsentrasi asam urat. Data yang dihasilkan dianalisis menggunakan IBM statistik, dan yang pertama itu dianalisis adalah independent t-test yang dimana digunakan untuk membandingkan dua kelompok, dan yang kedua digunakan paired t-test yang digunakan untuk membandingkan kadar asam urat sebelum dan sesudah. Juga pada korelasi digunakan metode Pearson correlation coefficient. Hasil dan pembahasan pada penelitian ini, yang pertama yaitu adalah karakteristik dari sensor elektrokimia. Sensor PPD atau PRB SPCE dikembangkan untuk meningkatkan selektivitas dari deteksi hidrogen peroksida pada reaksi enzim urikase. Kemudian ada Prussian Blue yang berfungsi sebagai artificial peroxide yang digunakan untuk mengkatalisis dan reduksi hidrogen peroksida pada potensial yang rendah, sehingga dapat mengurangi gangguan dari senyawa elektroaktif pada saliva seperti asam askorbat dan juga acetaminophen. Selanjutnya, penambahan membran polyovanilladiamin dapat meningkatkan stabilitas dan juga sifat anti-biofouling pada elektroda. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya ada peningkatan arus katodik hingga minus 12,3 mikroampere dan juga respon interferensi yang sangat kecil, sehingga dapat disimpulkan bahwa sensor memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap hidrogen peroksida. Lalu, molekul PPD memiliki kemampuan untuk menghambat zat pengganggu tanpa mengurangi permeabilitas dari analit target tersebut, gitu. Yang kedua adalah fabrikasi dan juga optimasi UOX paper. UOX paper dibuat menggunakan wax pattern paper sebagai media imobilisasi enzim urikase untuk pengembangan biosensor point of care, begitu. Selanjutnya, untuk optimasi dilakukan terhadap 3 hal, yaitu pertama adalah jenis kertas, lalu ada konsentrasi enzim, dan yang terakhir adalah volume campuran demi mencari respon elektrokimia terbaik. Hasilnya adalah lens cleaning tisu nomor 105 mampu memberikan arus tertinggi karena memiliki pori yang besar dan juga struktur yang tipis. Hal ini mempermudah transfer massa analit.
Lalu untuk konsentrasi optimum UX adalah sebesar 37,5 mg per mililiter dengan volume sebesar 10 mikroliter. Lalu untuk penggunaan glutaraldehyde dan juga BSA mampu meningkatkan stabilitas dari enzim sehingga respons sensor lebih stabil dan juga lebih konsisten. Yang ketiga yaitu ada performa analitik sensor. Sensor UOX paper or PPD or PRP SPCE menunjukkan performa yang baik dalam mendeteksi asam urat dengan respon linear pada rentang 50 hingga 1000 mikromolar. Sensor ini juga memiliki sensitivitas dan selektivitas yang tinggi karena penggunaan Prussian Blue or PRP dan PGD yang dapat mengurangi interferensi. Selain itu, hasil optimasi menunjukkan bahwa media kertas yang digunakan ini dapat meningkatkan respons sensor. Sensor ini juga memiliki reproduksibilitas yang baik dan stabil hingga 28 hari ke depan, sehingga berpotensi sebagai alat POCT. Yang keempat yaitu aplikasi pada sampel saliva. Pengujian pada sampel saliva menunjukkan bahwa kadar asam urat pada pasien GOUT itu lebih tinggi dibanding pada pasien yang normal, dan sensornya pun dapat membedakan keduanya dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa saliva dapat digunakan sebagai metode non-invasif. Selain itu, terdapat korelasi antara kadar asam urat saliva dan serum sehingga perubahan dalam darah dapat tercermin melalui saliva. Sensor ini juga lebih stabil dibandingkan metode enzimatik karena mampu mengurangi interferensi. Selain itu, sensor ini juga dapat digunakan sebagai monitoring terapi karena dapat mendeteksi perubahan kadar asam urat. Jadi penelitian ini mengembangkan biosensor elektrokimia berbasis kertas atau UOX paper or PPD or PRB SPAC yang mendeteksi kadar asam urat di dalam saliva secara cepat, non-invasif, dan juga efektif. Performa analitik menunjukkan sekitar 50 hingga 100 mikrometer dengan reproduksibilitas yang tinggi sekitar 4,8% dan juga stabilitas yang tinggi hingga 28 hari. Validasi hasil terhadap 20 subjek sehat serta 8 pasien GOUT mampu membuktikan bahwasannya sensor dapat membedakan antara kedua kelompok tersebut, serta berkorelasi positif dalam kadar asam urat di dalam serum, serta dapat memantau respons terapi dengan hasil yang lebih stabil dibandingkan dengan kit enzimatik pada konsentrasi yang rendah. Sensor ini dapat berpotensi menjadi alat POCT yang praktis dan juga terjangkau untuk mendiagnosis serta mendeteksi penyakit hiperurisemia serta GOUT tanpa dilakukannya pengambilan darah.